percayai bahwa Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam suka maupun duka, Engkau selalu ada. Dalam saat pergumulan dan saat sakit, dalam saat kami senang Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang kekal. Kami percaya Tuhan, sebelum kami meminta apapun dari kebutuhan kami, Engkau sudah mengerti. Dan Engkau sudah tahu Tuhan yang terbaik buat anak-anak. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, supaya firman-Mu itu berkuasa mengubahkan kami. Firman-Mu Tuhan menjadikan yang tidak ada menjadi ada, mengubah pikiran kami, mengubah setiap Tuhan mindset kami, sehingga kami hari lepas hari bertambah berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, kami tundukkan hati dan pikiran kami kepada firman-Mu yang ajaib, firman-Mu yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Kristus. Hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Kita kembali membaca firman Tuhan, meskipun di tengah-tengah masa-masa yang genting, masa pandemik, ya. Tetapi kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, karena Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 36 sampai 38. Kitab Para Rasul pasal yang kedua ayat 36 sampai 38. Kita akan baca firman Tuhan ini. Saudara, dengar firman Tuhan, ya, dengar sungguh-sungguh. Ya, saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, ya, dengan judul Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kita orang percaya mungkin sudah lama percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Tapi kita kadang gelagapan, kadang kita tidak tahu. Kalau orang dari iman yang lain, agama yang lain bertanya, mengapa orang Kristen menuhankan Yesus yang notabene yang adalah manusia yang kelihatan, ya, dia yang lelah, dia yang berjalan di Yerusalem, dia yang naik keledai, mengapa dituhankan? Nah, saudara, hal itu perlu dimengerti oleh kita, supaya generasi yang akan datang ya tidak ya buta tentang sejarah, tidak buta tentang firman Tuhan, dan sanggup memberi jawaban kepada semua orang, supaya kita tahu ya mengapa kita menyebut atau menyerukan Yesus Kristus adalah Tuhan. Di sini Petrus berkhotbah kepada orang-orang pada hari Pentakosta waktu itu, ya, dan 3.000 orang bertobat. Mengapa? Mereka tahu sekarang, ya, bahwa Yesus Kristus yang disalibkan oleh orang-orang Yahudi dengan meminjam tangan prajurit Romawi adalah Yesus Kristus yang dijadikan oleh Tuhan. Saya mau kasih tahu, Yesus Kristus adalah manusia 100%, tetapi Tuhan 100%. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, mari kita baca 1 Korintus pasal 8 ayat yang 6, ya, supaya kita tahu, saudaraku. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Perhatikan, saudaraku. Jadi orang Kristen tidak menyembah 3 Allah. Amin. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup.
Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Sekarang saudara tahu perbedaannya. Allah dan Tuhan itu bisa kita sebut bersama-sama, benar nggak? Tapi sebetulnya beda. Ya, Yesus Tuhan dan Allah kami, kan kita nyanyi seperti itu ya. Engkau layak menerima pujian. Allah, God, atau Bapa itu adalah yang dari mana segala sesuatu ini berasal. Dia yang menciptakan semuanya. Lalu dikatakan kita percaya hanya satu Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhan itu Lord. Tuhan, Rab, ya, Rabi, ya, Rab. Artinya apa? Yang empunya, pemilik dari segala sesuatu. Ya. Jadi kalau kita hamba, Kristus adalah Tuhan. Kalau kita anak, Dia adalah Bapa, saudara. Jadi kita jelas sekali bahwa ya, keterangan daripada Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 36, di situ dikatakan bahwa seluruh Israel, seluruh bangsa, seluruh manusia harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus. Artinya apa? Tuhan yang merencanakan semua itu, Yesus yang disalibkan itu menjadi Tuhan yang empunya langit dan bumi, dan Kristus, yaitu Kristus artinya yang diurapi, Kristus artinya juru selamat, Al-Masihu atau Yasu Al-Masih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mesti mengerti ya tentang hal ini, saudaraku. Jadi pada waktu Tuhan ya itu nggak pernah mati. Pada waktu penyaliban yang mati siapa? Yang mati siapa, Bella? Yang mati itu kemanusiaan Yesus, bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah bisa mati. Amin. Jadi saudara harus mengerti, yang mati adalah siapa? Kemanusiaan Yesus, karena Tuhan itu roh. Yohanes pasal 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Lalu di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 ya. 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dikatakan bahwa Tuhan itu roh. Di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Jadi keterangan Alkitab jelas mengatakan bahwa Allah itu roh, Tuhan itu roh. Lalu mengapa Dia mengambil rupa jadi manusia? Supaya Dia bisa ya mengerjakan karya penebusan, penyelamatan manusia, mempersembahkan tubuh dan darahnya untuk keselamatan dosa-dosa manusia. Yang setuju katakan amin. Mengapa mengambil rupa manusia? Karena yang ditebus adalah manusia, dan Tuhan telah menetapkan bahwa darah, ya, nyawa itu harus dipertanggungjawabkan. Setiap darah yang tertumpah Tuhan akan menuntut. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, korban yang ditentukan dari perjanjian lama, dari sejak Adam jatuh dalam dosa sampai kepada Kristus adalah darah untuk menebus dosa manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, maka manusia yang berdosa harus ada korban yang suci dan kudus, bukan korban kambing domba lagi, bukan lembu sapi lagi, karena itu hanya bayangan sampai kepada kedatangan Kristus. Tetapi kurban Yesus Kristus, darahnya yang suci, tubuhnya yang suci. Ketika kita menerima itu, maka kita disucikan oleh kurban Yesus. Amin. Jadi saudaraku, Dia mengambil rupa manusia. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11. Kita bisa mengerti sekarang di sini. Demikian firman Tuhan, Filipi pasal 2 mulai ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, siapa dalam rupa Allah? Firman Allah, Yesus Kristus, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, beda dengan manusia zaman sekarang. Kalau manusia zaman sekarang punya jabatan sedikit, dia udah bicara kemana-mana. Ya, punya kedudukan sedikit udah bicara kemana-mana. Tapi Tuhan Yesus, Dia serupa, segambar, dia sama, dia Allah itu sendiri. Tapi Dia telah mengambil rupa manusia, Dia merendahkan hatinya. Ya, dikatakan ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan siapa? Manusia. Ya. Jadi kata mengosongkan diri itu menghilangkan reputasinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kebanggaan, tidak ada reputasi. Maka saudara-saudara, kita jangan bangga dengan reputasi kita.
Jangan bangga dengan jabatan kita, jangan bangga dengan kedudukan kita, karena kita harus meneladani Yesus. Amin. Ya. Lalu ayat 8, dan dalam keadaan, garis bawahi, dan dalam keadaan sebagai manusia. Kenapa harus dalam keadaan manusia? Karena dia itu Allah Roh, Tuhan yang Roh tadi. Ya, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Jadi yang mati kemanusiaan Yesus, Tuhan tidak pernah mati. Yang disalib Eloi lama sabachthani adalah kemanusiaan Yesus, tapi roh itu tidak pernah mati. Saya mau tanya, kalau manusia mati, rohnya mati tidak? Tidak mati. Itu sebabnya rohnya tetap hidup. Ya, jadi roh tidak bisa mati, saudara kasih. Karena roh itu ya datangnya dari Allah sendiri yang adalah Bapa segala roh. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, ya, ada orang bertanya begini. Pada waktu Yesus disalib, Yesus berteriak, Eloi Eloi lama sabachthani. Nah, katanya Yesus adalah Tuhan. Lalu Tuhan yang mana lagi dikatakan Allahku, Allahku, mengapa tinggalkan aku? Ya. Jadi kalau kita tidak memahami firman yang hidup, bahwa yang mati adalah kemanusiaan Yesus yang dipersembahkan sebagai korban penebus dosa, ya, dan roh itu nggak mati. Tuhan tidak pernah mati, saudara kasih. Ya, yang mati adalah kemanusiaan Yesus. Dan kita melihat, saudaraku, dalam hal apa Yesus dinyatakan sebagai Tuhan, dalam hal apa, saudaraku? Yang pertama, dalam hal Dia bangkit dari maut. Maka Petrus berkhotbah, ya, bahwa Yesus yang mati, yang sudah bangkit itu disaksikan oleh Daud, ya, bapa leluhurnya, bahwa Tuhan tidak membiarkan orang kudusnya mati dalam kebinasaan, tapi Dia bangkit. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kristus, semua nabi mati. Benar nggak? Semua pemimpin di dunia mati. Ada yang bangkit, ada yang bilang moksa, sudah sempurna, hilang langsung ke surga. Buktinya mana? Tidak kelihatan. Tapi Yesus bangkit mengalahkan maut. Ada orang selama hidupnya bisa bangkitkan orang mati dengan ilmunya, tapi dia sendiri nggak bangkit. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Engkau akan hidup walaupun kau sudah mati kalau percaya kepadaku. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya 27, ayat 31, ayat 32 jelas di situ. Petrus berkhotbah mengenai kebangkitan Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan. Ya. Lalu dikatakan apa, saudaraku? Yesus sebagai Tuhan itu bukan hanya bangkit dari maut, tetapi Dia mengalahkan maut itu sendiri. Mengalahkan maut. Saudara, musuh yang paling utama bagi manusia adalah apa? Maut. Kapan mulai dinyatakan maut itu? Pada hari kamu memakan buah itu, kamu akan mati. Ketika Tuhan bersabda, berfirman kepada Hawa dan Adam. Nah, sejak saat itulah Tuhan yang punya rencana untuk maksud penyelamatan, maka maut itu harus ditaklukkan. 1 Korintus pasal yang ke-15, 25-26. Dikatakan begini, karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah apa? Maut. Iblis menarik orang-orang manusia ke dalam maut. Tetapi Tuhan yang memegang kunci jurang maut. Dia bangkit dari maut, bahkan mengalahkan maut. Itu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka Petrus berani bersaksi bahwa Yesus yang kamu salibkan itu, Allah telah menghendaki semua itu dan menjadikan Dia empunya, yang empunya. Dia menjadikan Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Ya, menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya apa? Juru selamat yang diurapi oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, banyak pemimpin di agama di dunia ini. Banyak nabi, banyak rasul, tetapi hanya satu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Lalu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dalam hal apa Yesus dinyatakan sebagai Tuhan? Ya, bukti Dia bangkitkan orang mati, saudara kasih. Ya, kalau saudara baca
ada seorang muda, anak seorang janda, anak tunggalnya mati. Ya, pemuda di Nain dalam Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 15, saya tidak buka. Ya, Tuhan Yesus tidak tahan melihat air mata si janda ini, saudara kasih. Karena anaknya hanya satu-satunya. Mungkin suaminya sudah tidak ada dan dia hanya satu-satunya punya anak mati. Lalu menangis iring-iringan, ya, keranda mayat itu bertemu dengan iringan Tuhan. Tuhan pegang tangan ibu ini lalu berkata, jangan menangis. Lalu dia bangkitkan itu. Hai pemuda, bangkitlah. Saudara, air mata saudara akan menarik perhatian Tuhan. Amin. Kalau seberapa jauh saudara membutuhkan, ya, saudara sampai mencucurkan air mata, dan air mata itu tidak akan sia-sia. Saudara bergumul sampai mencucurkan air mata, ya, Tuhan tahu semua, dan air mata itu ditampung dalam kehidupannya Tuhan. Karena apa, saudaraku? Dia membuktikan Tuhan yang penuh kasih. Bukan hanya mengasihi, tapi dia membangkitkan anak yang mati ini bangkit kembali. Dan iring-iringan itu tidak jadi ke kubur, tetapi kemana? Pulang ke rumah dengan penuh sukacita. Kalau saudara datang kepada Tuhan, ya, seberapapun kita yang hadir, kalau saudara bisa berjumpa dengan pribadi Yesus, saudara bisa rasakan saat saudara menyembah, mendengar firman Tuhan, saudara pulang pasti dengan sukacita. Amin. Bukan pulang dengan kematian, bukan pulang dengan keputusasaan, pasti pulang dengan sukacita. Kenapa? Ya, bukan karena kita sudah beribadah, tapi karena sudah berjumpa dengan Tuhan di dalam roh itu. Karena Allah itu roh, Tuhan itu roh. Kalau kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, jamahan Tuhan, kita pulang tidak akan sama lagi. Amin. Lalu anak Yairus juga mati. Ya. Yesus berkata, tenanglah, anakmu hidup. Orang-orang menertawakan dia. Itu kisah dalam Lukas pasal 8 ayat 49 sampai 55. Ya. Lalu Tuhan Yesus datang ke situ lalu membangkitkan anak itu, dan anak itu pun hidup. Di situ dikatakan, maka kembalilah roh anak itu kepada tubuhnya. Orang mati, rohnya keluar dari tubuhnya. Pernah saudara melihat film orang mati dan rohnya keluar itu dari tubuhnya? Lalu kalau Yesus ada dan Yesus menghendaki roh itu dipanggil pulang kamu, kembali ke tubuhnya. Itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia sanggup semua roh di dalam dunia. Tadi dikatakan apa? Di langit, di bumi, di bawah bumi, semua takluk kepada Yesus. Ya. Jadi semua tunduk di bawah Yesus. Saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, maka saudara, kalau saudara diganggu roh jahat, diganggu roh iblis, saudara bisa berkata, ya, di dalam nama Yesus, roh itu ditundukkan. Tapi saudara harus berdoa, memintanya dengan sungguh-sungguh. Saudara, lalu bukti berikutnya Tuhan Yesus bangkitkan orang mati adalah kepada Lazarus. Lazarus benar-benar, saudara, bukan sekarang mati lalu diusung untuk dikuburkan, tetapi sudah 4 hari dikubur. Dia bangkitkan, hai Lazarus, keluarlah. Dia berkata kepada Maria dan Marta, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Artinya apa, saudaraku? Tuhan sanggup memulihkan keadaan saudara. Walaupun mungkin saudara sudah bangkrut, saudara sudah sakit, saudara sudah terpuruk. Kalau Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup, kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan membangkitkan kehidupanmu. Karena apa? Tuhan itu kebangkitan dan hidup. Dan buktinya, Lazarus yang sudah terlambat, sudah 4 hari, dan menurut ilmu, ya, kedokteran, ilmu kesehatan, orang yang sudah mati 4 hari tidak mungkin dia hidup kembali. Ya, kalau mati suri boleh, ya, mati suri itu ya 1 jam mati, sudah itu hidup lagi. Ya, itu banyak saudara kasih. Tapi kalau sudah dikubur, bahkan Marta berkata, Tuhan jangan dibuka pintu itu karena sudah berbau. Mungkin hidup kita juga seperti itu. Masalah sudah terlalu banyak, mungkin sudah nggak bisa tertampung lagi. Tetapi ketika Tuhan datang, Tuhan jamah, Tuhan lawat, akan ada kebangkitan. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ya, kisah Lazarus itu ditulis dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, ayat 43 sampai 44. Yohanes pasal 11 full itu tentang Lazarus. Hal yang kedua, saudara kasih. Hal yang kedua, Yesus membuktikan dirinya adalah Tuhan, adalah kesaksian malaikat.
kesaksian para malaikat. Saudara, jadi manusia itu ada tingkatannya. Tingkatannya manusia lebih rendah sedikit dari malaikat. Saudara kasih. Ya. Nah, pada waktu Yesus lahir, malaikat-malaikat bernyanyi menemui para gembala, lalu dia berkata apa? Lukas pasal 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi yang bicara pertama kali pada waktu Yesus lahir dinyatakan sebagai Tuhan bukan manusia, saudara kasih, tapi siapa? Malaikat. Yesus Kristus Tuhan. Jelas saudaraku, Yesus Kristus yang empunya, dia adalah Tuhan. Ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, berbahagia orang yang Tuhannya Yesus. Yang setuju katakan amin. Yang di samping dia penuh kasih, dia juga bisa bangkitkan saudara. Di samping dia penuh kasih, dia juga bisa merestorasi hidup saudara. Ya. Seperti Lazarus, seperti anak janda Nain, seperti anak Jairus direstorasi hidup kembali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, lalu kesaksian Yohanes Pembaptis. Ya. Yohanes 1 ayat 23 dan ayat 29 sampai 34. Yohanes Pembaptis dia berkata, mula-mula aku tidak tahu, tapi begitu Yesus masuk baptisan air, keluar dari air, Yesus sedang berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, turun Roh Kudus dan ada suara. Ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Baru Yohanes tahu itu Tuhan. Kenapa? Tugas Yohanes Pembaptis adalah apa? Akulah suara-suara yang berseru di padang gurun, ya, meluruskan jalan untuk Tuhan. Jadi Yohanes berkata bahwa akulah seorang hamba yang meluruskan jalan untuk Tuhan. Kedatangan Tuhan siapa? Yesus. Jadi kesaksian Yohanes Pembaptis, Yohanes baptis orang supaya percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kadang saya suka masuk kepada grup-grup yang ada grup murtadin, ada grup doktrin, ya, Kristen, saudara kasih. Saya cuma bertanya sedikit, orang sudah muter-muter jawabnya. Ya. Jadi saudara-saudara mau tahu syahadat Rasul Paulus tadi yang kita baca, 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Kita punya satu Bapa sebagai pencipta dan sebagai Tuhan juru selamat kita, Yesus Kristus, satu-satunya. Amin. Dan itu kalau saudara baca dalam bahasa Arab, saudara, mirip syahadat. Saudara ya, mirip syahadat. Saya pernah posting di status saya, saudara. Kalau saudara baca dalam bahasa Arab itu mirip syahadat. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kita tahu sekarang mengapa Yesus Kristus itu dijadikan Tuhan. Ya, kesaksian para nabi, kesaksian malaikat, ya, dan kuasanya yang mengatasi segala maut. Ya, maut pun tunduk kepada Yesus Kristus. Lalu kita lihat yang terakhir, hal yang ketiga, pernyataan Yesus sendiri. Kapan Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Kita lihat Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yang setuju katakan amin. Kepada siapa? Kepada Yesus. Ya, surga dan bumi, ya, semua alam semesta ini, dunia kosmos ini, saudaraku, itu ada dalam tangan Tuhan. Bahkan kalau saudara baca Alkitab, saudaraku, ya, semua raja-raja di bumi di bawah kuasa Tuhan. Jadi saudara mungkin raja-raja di bumi siapa, saudaraku? Pak Jokowi, ya, Pak Presiden, Donald Trump, saudara, ya, Xi Jinping presiden Cina, saudara. Itu semua di bawah kuasa Tuhan. Ya. Jadi apa yang diputuskan pemerintah kita ikutin karena itu digerakkan oleh Tuhan. Saudara percaya? Amin. Ya, jadi kita ikutin aturan. Kenapa, saudaraku? Roma pasal 13 bahwa taatilah dan doakanlah pemerintah yang di atas kamu. Ya, dia punya otoritas. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, Tuhan berkata bahwa aku berkuasa atas surga dan bumi. Dia membuktikan bahwa dirinya Tuhan. Ya. Yohanes 14 ayat 8 sampai 14. Percakapan dengan Filipus. Ya. Siapa itu Filipus, saudara? Murid Tuhan Yesus, salah satu murid Tuhan Yesus Kristus. Ya. Waktu percakapan dengan Filipus berkata begini, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa.
Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tuhan Yesus tidak berkata gini, barang siapa melihat aku, engkau telah melihat gambaran Bapa. Tidak. Dia mengatakan dengan tegas, barang siapa melihat Yesus, dia telah melihat Bapa. Siapa itu Bapa tadi? Dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Bapa adalah pencipta segala sesuatu yang ada di dunia ini, yaitu Tuhan sendiri. Amin. Jadi siapa melihat Yesus, dia melihat Tuhan. Itu dengan tegas, saudara. Tuhan tidak berkata melihat bayangan Tuhan, melihat bayangan Bapa, melihat bayangan Allah. Tidak, saudara. Tapi dia dengan tegas, barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa. Ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, dan setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Saudara, ayat yang terakhir itu dalam pasal 14 ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi Tuhan tidak begini, mintalah dalam nama Bapa. Tidak. Tapi mintalah dalam nama Yesus Kristus. Maka Rasul Petrus berkhotbah, baptis kamu dalam nama Yesus Kristus, kamu akan diampuni dosamu dan kamu akan diselamatkan. Amin. Karena apa? Nama itu yang berkuasa, nama itu yang ditetapkan menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ya, Yesus bersaksi tentang dirinya bahwa dirinya adalah Bapa itu sendiri. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Yohanes 10 ayat 30 sampai 36. Kalau saudara baca ayat itu, saudara akan mengerti Bapa dan aku adalah satu. Ya. Manusia akan diajar langsung oleh Allah, bukan utusan, bukan nabi-nabi. Tapi utusan bukan duta, ya, tapi dirinya sendiri. Jadi manusia pernah diajar langsung oleh Allah. Di mana? Di negara Israel pada waktu itu, di Palestina. Yesus berjalan-jalan di kampung-kampung mereka, mengajar langsung. Yesus berkata apa? Alkitab berkata bahwa engkau akan diajar oleh Allah dan kitab suci tidak akan pernah batal. Amin, saudaraku. Ya, kalau saudara baca di rumah saja Yohanes pasal 10 ayat 30 sampai 36. Jadi saudaraku, Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu telah mengambil rupa manusia agar bisa mempersembahkan tubuh dan darahnya untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita, dari segala kutuk nenek moyang, untuk dosa-dosa kita masa lalu, ya, apapun itu. Kalau kita berjumpa dengan tubuh dan darah Yesus, maka kita akan diampuni. Kita akan mengakuinya di hadapan Tuhan, terima tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus. Saudara diberkati oleh Tuhan, saudara dimerdekakan. Kenapa? Karena di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Ya, saya akan membacakan Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 58 dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bunyinya demikian, saudara renungkan baik-baik. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ingat, ketika saudara menerima tubuh dan darah Yesus, Yesus tinggal dalam diri saudara. Amin. Lalu dikatakan, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara percaya pada Tuhan Yesus Kristus, saudara terima tubuh dan darah Yesus, saudara punya janji dari Tuhan akan hidup bersama-sama Tuhan di surga. Amin. Mari pelayan perjamuan kudus boleh maju ke depan. Kita akan berdoa dulu. Oh haleluya Bapa surga. Oh haleluya. Kira lama syikir lama kaya sih. Kira sakara lama kasih. Ora kasakara lama kaya sih, kira lama ya sih. Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Kira lama sih, kira lama kasakara lama. Ia lama sakara lama ya sih.
Jamah setiap hati kami Tuhan. Engkau jamah Tuhan. Mereka yang lelah dan bertanggungan berat Tuhan, Engkau berikan penghiburan dan kelegaan hari ini. Mereka yang sakit ketika berjumpa dengan tubuh dan darah-Mu, mereka sembuh. Amin. Dalam nama Yesus, semua kutuk dosa, kutuk masa lalu dipatahkan dalam nama Yesus. Amin. Kami akan hidup dalam hidup yang baru, hidup penuh kemenangan dengan Tuhan. Kiralama syikirana Yesus. Saudara, roh Tuhan ada pada kita hari ini. Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan dia hidup bersama-sama dengan orang percaya. Tuhan memberkati roti dan anggur. Tuhan memberkati pelayan-Mu yang menyampaikan roti dan anggur kepada Yesus. Biarlah roti dan anggur ini Tuhan, di dalamnya kuasa yang nyata menjadi tubuh dan darah Yesus. Sehingga siapa yang menerima, memakan dan meminumnya Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan mengalir, berkuasa dan bekerja melalui perjamuan suci. Engkau tahirkan setiap kami, Engkau ampuni dosa kami Tuhan, melayakkan kami Tuhan. Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan, kami berdoa, kami mengangkat roti dan anggur nanti Tuhan. Kami percaya darah-Mu yang suci, yang kudus menutup bungkus kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sambut firman tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Salibnya, salibnya, di atas kepala sebagai tanda penghormatan dengan tubuh Kristus. Hendaklah setiap orang memuji dirinya sendiri, lalu mengambil roti dan memakan. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, haleluya. Kita angkat anggur di tangan kanan kita, melebihi kepala kita sebagai penghormatan akan darah Kristus. Tuhan berkata tadi dalam Yohanes pasal yang ke-6, tubuh Kristus benar-benar makanan dan darahnya benar-benar minuman. Saudara ditebus oleh darahnya. Darah itu yang menghancurkan kutuk-kutuk, yang menghancurkan segala akar dosa. Darah itu yang mengalir dalam setiap tekanan darah, menjadi kekuatan bagimu. Dan pada akhir zaman engkau akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Kalau engkau makan tubuh dan darah Kristus, maka Tuhan tinggal di dalam engkau dan engkau di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, bukankah cawan yang kita bagikan bersama merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory Yesus, glory. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Masalah-masalah kami yang ada di dunia ini. Kami percaya Tuhan setiap masalah-masalah kami, ketika kami Tuhan Yesus berjumpa dengan Engkau, maka Tuhan akan menyelesaikan bagi kami. Kau berperang ganti kami Tuhan. Setiap anak-anakmu mencari akan mendapat, mengetuk pintu dibukakan pintu. Setiap anak-anakmu Tuhan Yesus berusaha pasti ada jalan keluar. Tuhan kami percaya kesembuhan, kekuatan ada menjadi bagian kami hari ini. Kau berkati setiap keluarga anak-anakmu. Kau berkati keluarga-keluarga yang tidak sempat hadir. Tapi kalau mereka juga menerima anugerah melalui program ini Tuhan, ketika mereka mendengar dan melihat program ini, siapapun adanya Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Dan jamahan kuasa Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan